Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Small Class IT 22 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Berikut adalah pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian dan makna ilmu, yang kedua hukum menuntut ilmu, yang ketiga keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu, yang keempat adab menuntut ilmu, dan yang terakhir ada perilaku seseorang yang berilmu. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab dan terdiri dari 3 huruf, yaitu Ain, Lam, dan Mim. Kata ilm atau ilmu adalah masdar dari kata alima, yang lamu, yang secara etimologi mengandung makna kejelasan. Ilmu pengetahuan haruslah bernilai suatu kejelasan. Lalu makna ilmu dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau disebut ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama, atau bisa disebut juga mujtahid, atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis di atas tentunya sudah tidak asing di benak kita bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap orang Islam. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu hukumnya ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengerjakannya. Sedangkan fardu kifayah apabila salah satu sudah dikerjakan, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Kemudian keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu. Dalam pemandangan Islam, menuntut ilmu dianggap sangat penting. Alasannya, karena belajar dalam Islam bertujuan agar kita dapat ilmu untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk di akhirat. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah salam surat Al-Alaq yang memiliki arti bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu dalam Islam begitu mulia. Selanjutnya adalah keutamaan dan pentingnya menuntut ilmu. Ini juga mendapat perhatian dari Rasulullah SAW yang dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan urusan dunia, maka wajiblah baginya berilmu. Dan barang siapa yang ingin urusan akhirat selamat di akhirat, maka wajiblah ia memiliki ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia memiliki ilmu tentangnya juga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ada keutamaan menuntut ilmu bagi orang yang mengerjakannya. Karena hal tersebut merupakan amalan yang mulia. Tentu juga terkandung adab menuntut ilmu yang harus dijaga, agar ilmu yang didapat menjadi berkah dan manfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk sesama. Oleh karena itu, ada beberapa keutamaan menuntut ilmu bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Karena memiliki keutamaan yang amat besar dan mulia. Di antara keutamaan menuntut ilmu itu adalah: yang pertama, ilmu adalah merupakan warisan para nabi. Yang kedua, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat bagi yang menuntut ilmu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan. Dan yang terakhir merupakan manfaat yang akan terus mengalir meski telah meninggal. Ada penuntut ilmu.
Menuntut ilmu adalah ibadah mulia dan agung. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu harus selalu memperhatikan adab-adabnya, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Adab ini juga akan menjadi aturan khusus bagi orang yang berilmu. Selain dari kitab Hidayatul Shalikin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad yang merupakan terjemahan dari kitab Bidayatul Hidayah milik Imam Al-Ghazali dan juga rangkuman dari sumber yang lain. Berikut ini adalah salah satu adab menuntut ilmu yang harus dimiliki oleh kaum muslimin, yakni yang pertama, beri salam terlebih dahulu saat berpapasan dengan guru. Yang kedua, tidak banyak berkata-kata di hadapan guru. Yang ketiga, tidak berkata sesuatu yang tidak ditanyakan oleh guru. Yang keempat, sebelum bertanya, hendaklah meminta izin kepada guru. Yang kelima, tidak menyangkal perkataan guru. Yang keenam, tidak menyalahi pendapat guru karena merasa lebih benar atau lebih mengetahui daripada guru. Ini termasuk dalam perkara kurangnya adab akan dan membuat ilmu kurang berkah. Yang ketujuh, tidak berbisik-bisik dengan orang lain di hadapan guru. Yang kedelapan, tidak memalingkan muka ke kiri atau ke kanan saat berada di hadapan guru. Yang kesembilan, hendaknya duduk dengan tenang dan beradab di hadapan guru. Yang ke-10, apabila guru berdiri, maka hendaklah ikut berdiri juga untuk menghormati guru. Yang ke-11, tidak berburuk sangka terhadap guru. Perilaku seseorang yang berilmu. Yang pertama, semakin bertambahnya keimanannya. Yang kedua, memiliki jiwa yang terus merasa kurang dalam hal keilmuan. Yang ketiga, selalu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Sekian yang bisa kelompok kita sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.